Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santoso. Saya merupakan calon guru pembina angkatan 10 dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya, yaitu adalah Ibu Hilmi Tina Aulian, dan juga bersama pengajar pagi saya, yaitu adalah Ibu Nur Zulafa. Baik, kita lanjutkan langsung mengenai kegiatan dari pasca observasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ilmi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Imam. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik, walaupun mungkin agak masih salah seperti ini Bu, kecapean seperti itu ya. Baik Bu Ilmi, terkait dari kegiatan hari ini merupakan kegiatan pasca observasi ya yang sudah kita laksanakan kemarin. Terus tujuan dari pasca observasi ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol terkait dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan Bu Ilmi minggu kemarin di kelas 5 ya Bu ya, betul ya? Terkait materi dari jaring-jaring makanan, betul? Ya. Oke, nah sebelumnya Bu, terkait dari catatan-catatan, kita melanjutkan dari catatan-catatan saya, ini terkait dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Hilmi. Kira-kira saya mau tanya Bu, bagaimana perasaan Ibu ya saat melaksanakan kegiatan observasi di minggu kemarin? Alhamdulillah kemarin itu sesuai dengan rencana ya, sudah cukup puas. Ya. Tapi masih ada sedikit yang kurang pas gitu, karena memang anak kelas 5 itu sebagian ada yang malu, jadinya aktifnya mereka juga berpengaruh di dalam kelas itu. Oke, berarti memang ada, ya istilahnya sudah berjalan dengan baik, tetapi mungkin ada kendala sedikit dari kelas 5 yang mungkin kurang aktif seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau seperti itu, perasaan Ibu juga saat saya hadir di kelas, ya saya hadir di kelas observasi Ibu, kira-kira itu rasanya juga seperti apa Bu? Jujur ya Pak ya, itu sedikit membuat saya grogi. Meskipun teman sejawat, itu tetap ada grogi itu sendiri karena ada yang mengawasi gitu Pak ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran gitu. Tapi itu hanya berjalan leonid saja di awal. Selanjutnya ya alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan baik Pak. Oke, baik. Berarti mungkin ini di awal-awal ya, walaupun mungkin grogi seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke. Nah, Bu, mungkin Bu ini bisa menceritakan lagi ya terkait dari kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu ini kemarin itu, mungkin bisa diceritakan secara singkat saja seperti itu Bu. Untuk proses pembelajaran kemarin itu hampir sesuai dengan rencana tadi Pak ya. Diawali dengan kegiatan pendahuluan yaitu berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional, terus ada absensi dan tujuan pelajaran. Untuk kemudian itu ada kegiatan inti proses pembelajarannya itu saya mulai untuk mencoba memberikan penjelasan mulai ciri-ciri makanan itu, kemudian untuk saya kaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Untuk pembelajaran diferensiasinya itu tadi kontennya saya ajak anak-anak keluar ruangan untuk mengamati lingkungan sekitar. Kemudian untuk proses pembelajaran diferensiasinya itu untuk prosesnya ya, itu saya bagi kelompok ya, dari kelompok beberapa kelompok untuk mereka berdiskusi, kemudian mereka diskusi lanjut sesuai dengan ciri-ciri makanan sesuai ekosistemnya yang berbeda, yaitu ada ekosistem hutan, ada sawah, ada laut. Nah itu untuk diferensiasi produknya ya, itu saya sebelumnya itu saya anak-anak sistemnya one stay two stray itu ada yang menjaga, yang dua anak itu ada yang berkunjung ke kelompok lain, jadi pertanian kelompok lain itu tadi. Untuk produknya, diferensiasi produknya itu tadi saya minta per kelompok itu untuk maju mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kegiatan penutupnya juga apa? Ya, untuk kegiatan penutupnya itu saya melakukan refleksi, saya berikan sedikit pertanyaan singkat
kemudian di penugasan, lalu ada bersama. Memang kalau saya lihat itu sudah sesuai ya dengan catatan saya di sini. Memang begini tadi sudah untuk pengembangannya juga sudah ada dari mulai persepsi, terus juga pembelajarannya juga sudah disampaikan. Kemudian ada diferensiasi baik konten, proses maupun produknya juga sesuai dengan catatan saya. Kemudian persepsinya juga, penutupnya juga ada refleksinya, dan juga yang tidak kalah pentingnya tadi dengan ada variasi pembelajaran baik itu model tadi ya, satu one step, two step, jadi sudah memang sudah terlihat dan juga ada di catatan saya. Baik, terkait dari hal itu, kalau misalkan saya bertanya saat ini di kelas ibu ya, jadi angka 1 sampai 10 saat ini angkanya masih di angka berapa? Terus kemudian juga kira-kira dari angka yang sekarang itu kalau begini saya tanya, yang diharapkan selanjutnya itu nilainya berapa, seperti apa? Ya kalau saya lihat nilainya mungkin masih 7 ya Pak ya, karena tadi itu ada hambatan-hambatan, masih ada hambatan-hambatan. Dan untuk kedepannya saya berharap ya nanti nilainya bisa 9 atau lebih Pak. Baik, terkait dari harapan itu ya, dari mulai nilai 7 sampai menuju ke nilai 9 yang nantinya akan dicapai ya. Nah ini kira-kira tadi Ibu juga menyinggung mengenai hambatan, karena ada hambatan jadi tidak bisa nilai 9 saat ini, tapi diharapkan nanti juga akan mendapatkan nilai 9. Nah terkait hal tersebut Bu, hambatan yang dialami oleh Bu Hilmi sendiri itu seperti apa? Untuk hambatannya itu di kelas 5 ini tadi ya Pak sudah saya sebutkan tadi, ada siswa yang tadi pemalu, ya. Jadi mereka itu tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Jadi harus ada saya mendatangi tadi per kelompok untuk memastikan mereka itu berdiskusi dengan baik. Dan juga ada yang takut atau enggan bertanya, itu yang susah Pak. Jadi memang harus kita pantau, harus kita pancing terlebih dahulu agar mereka itu aktif dalam pembelajaran itu. Berarti tadi hambatannya memang di kelas 5-nya ada siswa yang pemalu, terus kemudian ini tadi memfasilitasi diskusi lah seperti itu ya. Terus ada yang enggan bertanya. Nah, selain dari solusi yang tadi yang dilaksanakan Bu Hilmi mengenai memfasilitasi diskusi kelompok, kira-kira ada tidak solusi lainnya yang ditampilkan Bu Hilmi untuk mengatasi hambatan ini? Ya itu tadi saya Pak, memang saya terbiasa untuk membagi tadi dalam beberapa kelompok. Terus harapannya agar mereka itu tadi berdiskusi, bertukar pikiran di dalam kelompok itu. Kemudian tidak kalah penting juga saya harus memfasilitasi tentunya Pak. Mereka itu dalam diskusi itu mendatangi tiap-tiap kelompok tadi ya, untuk memastikan tuh mereka tuh saling bertukar pikiran. Kemudian saya tunjuk beberapa siswa yang tadi yang kurang aktif ya, dalam berpendapat, serta tentunya memvariasikan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran serta strategi dengan tujuan sesuai dengan tadi yang ingin dicapai. Oke, bagus sekali terkait dari solusinya tadi ya, yang saya tangkap tadi adalah memancing diskusi ya, tapi terus kemudian memfasilitasi, terus adanya variasi pembelajaran, dan yang terakhir tadi menunjuk secara langsung seperti itu ya. Iya. Nah kalau melihat dari hambatan dan juga solusinya, berarti Ibu Hilmi ini kan sudah menguasai kelas dari sejak lama menurut saya ya. Nah kira-kira Bu Hilmi, ada tidak Bu dari pengamatan Bu Hilmi alasan kenapa sih anak-anak ini kok pemalu, terus kemudian tadi ada yang enggan berpendapat, kira-kira alasannya yang Ibu Hilmi ketahui seperti apa? Ya memang itu sejak dari kelas 4 ya, kebetulan saya itu dulu wali kelasnya, itu memang saya lihat mereka itu masih kurang aktif. Namun sekarang itu sudah mulai berkembang daripada yang dulu Pak. Jadi menurut saya memang anak usia SD itu terutama perlu peran aktif seorang guru ya, dalam tadi menggali potensi yang ada di diri peserta didik itu tadi. Jadi harus tidak bosan-bosannya kita tuh melakukan variasi pembelajaran sehingga mereka tuh mampu berpendapat, mau aktif dalam pembelajaran itu tadi. Jadi Bu Hilmi ini sudah dari kelas 4 ya, kemarin jadi wali kelas, kemudian di kelas 5 ini meneruskan seperti itu. Jadi memang tahu lah seluk beluknya seperti apa kelas 5 itu ya. Oke Bu Hilmi. Nah
Selanjutnya Bu, kira-kira dari solusi dan juga tindak lanjut yang tadi solusi dan juga hambatan tadi yang sudah diutarakan, tindak lanjut ke depannya seperti apa Bu yang ingin diungkapkan atau yang ingin dilaksanakan oleh Bu? Untuk tindak lanjut selanjutnya itu tentunya saya itu akan lebih mengupayakan keaktifasi tadi Pak, karena keaktifasi tadi kurang ya. Seperti halnya melaksanakan variasi tadi pembelajaran baik strategi, model maupun metodenya. Kemudian untuk melanjutkan belajar berdiferensiasi itu harus sangat penting Pak, karena itu bagus untuk membangun mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian mungkin saya akan lebih memprioritaskan siswa yang kurang aktif tadi, karena ada yang kurang aktif jadi kan dalam pembelajaran dengan cara menunjuk langsung siswa tersebut. Jadi mereka itu biar lebih bertanggung jawab dan mau berpendapat seperti itu. Ya, bisa saya tangkap ya. Jadi memang ibaratnya memang keaktifan siswa itu dalam kelas itu memang perlu diperhatikan ya Bu ya. Kemudian juga strateginya, terus model pembelajarannya seperti apa, terus metode yang dipakai itu mungkin kita sesuaikan dengan istilahnya materi dan tujuan pembelajarannya seperti itu. Kemudian nanti Bu ini juga mengatakan bahwa ada diferensiasi akan dilaksanakan. Memang menurut saya juga itu memang benar Bu, karena memang kita harus pertama-tama itu memang mengidentifikasi kebutuhan siswa terlebih dahulu. Apakah dia itu kebutuhannya seperti apa, terus minat belajarnya seperti apa, terus profilnya juga seperti apa, seperti itu ya Bu. Dan yang tidak kalah penting tadi juga memberikan kesempatan kepada siswa ya untuk istilahnya mau berpendapat seperti itu ya. Nah, kemudian dari tindak lanjut tersebut yang ingin Bu Hilmi laksanakan, kira-kira kapan Bu ini mulai dilaksanakan? Tentunya secepatnya ya Pak ya. Pada pertemuan berikutnya bisa saya laksanakan sebagai tindak lanjut hasil observasi pertemuan sebelumnya. Oke. Saya catat terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, ya mungkin istilahnya ini catatan dari saya di kegiatan pasca observasi ini sesuai ya Bu dengan yang kita bicarakan sebelumnya di kegiatan observasi, kemudian Ibu laksanakan di kegiatan observasi kemarin ya. Jadi mulai dari adanya tujuan pembelajaran sudah tercapai, adanya persepsi juga sudah ada, kemudian membagi kelompok ya secara diferensiasi tergen kemarin juga sudah terlihat, mulai dari ada pembagian kelompok atau kunjungan kelompok, presentasi itu juga saya lihat. Kemudian juga hambatan tadi Ibu sudah mengutarakan, dan solusinya juga sudah diutarakan seperti itu. Baik, nah selanjutnya Bu mengenai istilahnya ini tindak lanjut ini hasilnya yang diharapkan itu seperti apa itu? Nah, saya Pak untuk kegiatan observasi selanjutnya itu dan hasilnya dari diskusi ini akan kami terapkan tentunya. Oke, jadi mungkin di pembelajaran berikutnya saya kalau misalkan sudah ada observasi ini hasilnya sudah bisa terlihat seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Oke. Nah, selanjutnya ini Bu masih mengenai terkait dari pengembangan diri setelah kegiatan ini Bu. Setelah kegiatan ini kan tentunya Bu Hilmi tidak hanya stagnan cukuplah, tapi butuh juga untuk pengembangan diri Bu Hilmi sebagai seorang pendidik ya, yang siap memfasilitasi, menuntun minat, bakat, potensi dari peserta didiknya. Nah, kalau saya tanya Bu terkait dari rencana pengembangan diri selanjutnya dari Bu Hilmi itu seperti apa Bu? Ya, untuk pengembangan diri saya ya Pak, rencananya saya itu ingin adanya kegiatan belajar bersama dengan komunitas di sekolah ini. Terus yang kedua itu adanya pemanfaatan metode pembelajaran yang interaktif tentunya. Terus ada keaktifasi siswa dalam belajar. Oke, jadi ada kegiatan bersama komunitas, kemudian pemanfaatan media, dan juga pengaktifan siswa dalam pembelajaran seperti itu. Nah, dari 3 pengembangan ini, kira-kira tujuan yang ingin dicapai, kemudian istilah ukuran keberhasilan, siapa yang terlibat, atau waktu pelaksanaannya juga mungkin Bu Hilmi punya gambaran. Untuk pengembangan yang pertama tadi saya ingin adanya kegiatan belajar bersama di komunitas sekolah itu, tujuan yang dicapai itu yang pertama itu saya ingin meningkatkan pemahaman saya mengenai cara-cara atau strategi dalam mengajar. Terus yang kedua itu tujuannya adanya tukar pendapat yang bisa berdampak pada pembelajaran di kelas saya yang tentunya berpihak pada murid Pak. Terus untuk ukuran keberhasilannya saya bisa memahami mengenai strategi, terus model maupun metode pembelajaran yang
dapat saya lakukan saat pembelajaran di kelas secara bervariasi. Dan juga saya juga bisa memperoleh pengalaman dari rekan-rekan guru yang lain, terutama yang senior-senior. Dan pendukungnya di sini ada kepala sekolah, terus rekan sejawat, terus grup komunitas belajar. Untuk waktunya saya lakukan setiap hari karena kegiatan ini bisa dilaksanakan kapan saja dan berkelanjutan. Dan untuk pengembangan itu tadi yang kedua, adanya pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif. Tujuan yang tidak saya capai itu bisa mendukung pembelajaran yang lebih baik dan menarik bagi siswa. Untuk ukur keberhasilannya, saya memiliki berbagai media pembelajaran yang dapat saya gunakan dalam pembelajaran. Untuk pendukungnya di sini, kebijakan dari kepala sekolah tentunya mengenai izin untuk mengikuti pelatihan dan pemanfaatan sarana prasarana sekolah, terus rekan sejawat juga yang bisa diajak sharing dalam pembuatan media pembelajaran. Untuk waktunya di sini juga tentunya setiap saat, karena media pembelajaran itu dapat digunakan setiap pertemuan pembelajaran. Dan untuk yang terakhir itu pengembangan itu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang dicapai itu nanti agar siswa itu mampu berpendapat, serta aktif serta hadir sepenuhnya dalam pembelajaran. Untuk ukuran keberhasilannya, siswa di kelas saya itu tentunya saya ingin siswa itu aktif saat pembelajaran. Dan pendukungnya di sini tentunya rekan sejawat, diskusi seperti Pak Imam ini. Terus ada sarana di sekolah, siswa juga dalam pembelajaran. Untuk waktunya ya sama Pak, setiap saat, setiap pertemuan dalam pembelajaran. Itu Pak. Ya, terkait dari pengembangan Bu Ilmi ini luar biasa ya. Saya rasa ini potensi Bu Ilmi ini memiliki potensi yang luar biasa sebagai seorang pendidik ya. Jadi memang perlu kita mengadakan istilahnya kolaborasi dengan komunitas belajar kita yang ada di sekolah, baik itu rekan sejawat maupun juga warga yang lain. Kemudian juga ada pemanfaatan media. Memang media pembelajaran itu memang penting ya Bu ya, karena dengan ada media pembelajaran kita harapkan lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah pengaktifan siswa ya. Memang pengaktifan siswa, kalau siswanya hanya diam saat pembelajaran ya kita juga takutnya tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai seperti itu ya. Untuk itu pengembangan dirinya saya rasa sudah cukup, sudah luar biasa. Saya harapkan nanti pengembangan dirinya bisa terus dilaksanakan ya setiap hari. Tadi waktunya juga sudah disampaikan setiap hari. Saya harapkan bisa dilaksanakan terus-menerus dan berkelanjutan seperti itu. Dan selanjutnya Bu Ilmi, terkait dari pertanyaan terakhir ini mungkin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, kemudian kegiatan hari ini yaitu adalah pasca observasi. Kira-kira perasaan itu terkait dari kegiatan yang kita sudah laksanakan seperti apa? Ya tentunya saya merasa senang ya Pak ya adanya kegiatan ini karena saya tuh lebih tahu mengenai kelemahan dan kelebihan yang saya miliki yaitu dalam pembelajaran ini. Tentunya saya juga jadi tahu apa dan bagaimana cara mengembangkan kekuatan dari diri saya itu, terutama pada kegiatan belajar di kelas. Terima kasih juga Pak sering-seringnya ya Pak ya. Oke. Berarti memang alhamdulillah karena ini istilahnya bisa tahu lah kelemahannya, terus kekuatan dalam dirinya seperti apa, terus bagaimana pengembangan dirinya selanjutnya seperti itu. Baik, ya saya ucapkan sama-sama Bu, karena sudah Ibu juga mau ya berkenan untuk melaksanakan kegiatan bersama saya, dimulai kegiatan kemarin, juga observasi, juga kegiatan hari ini yaitu pasca observasi. Saya juga ucapkan terima kasih. Ya mungkin nanti pengembangan dirinya saya akan istilahnya saya akan lihat ya, hasilnya juga saya akan lihat di observasi yang akan datang seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bu Ilmi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pasca observasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.